Assalamualaikum teman-teman, salam kenal, nama aku Lia Maidia. Kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Yuk kita cari tahu lebih jauh fungsi dari masing-masing organ sistem reproduksi kita. Sistem reproduksi terdiri dari bagian eksternal dan internal. Masing-masing jenis kelamin pasti berbeda. Si wanita bagian eksternal terdiri dari mons pubis, preputium, klitoris, labia mayora, labia minora, vestibul bulb, uretra, vagina, celah pudendal, dan perineum. Berikut gambar sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal terdiri dari mons pubis. Pertama, mons pubis adalah massa jaringan lemak yang berbentuk bulat ditutupi oleh kulit dan ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan agar saat berhubungan itu menjadi lebih nyaman, serta dapat mengeluarkan feromon untuk ketertarikan seksual. Kedua, ada preputium. Preputium adalah tudung klitoris berbentuk lipatan mengelilingi kepala klitoris, berfungsi untuk melindungi klitoris dari gesekan. Ketiga, ada klitoris. Klitoris berbentuk bulat dan menonjol, sensitif terhadap rangsangan. Biasanya klitoris ini dilindungi oleh preputium. Lalu keempat, ada labia mayora. Labia mayora adalah organ terluar dari sistem reproduksi, berfungsi untuk melindungi organ-organ di sekitarnya. Keempat, ada labia minora. Labia minora ini terletak tepat di dalam labia mayora, berfungsi untuk melindungi klitoris, vagina, dan uretra. Vestibul bulb terdiri dari dua massa jaringan erektil yang memanjang dan mengelilingi kedua sisi dari tubuh. Uretra. Uretra sebagai jalan keluar urin dari kandung kemih ke bagian luar tubuh. Lalu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian tubuh bagian luar. Berfungsi sebagai jalan lahir dan jalan keluar darah saat menstruasi serta tempat berhubungan seksual. Lalu ada celah pudendal, berfungsi untuk melindungi organ sekitarnya. Lalu ada perineum. Perineum mengandung banyak ujung syaraf yang dapat membantu gairah dan respon seksual. Perineum berisi struktur yang membantu untuk buang air kecil, buang air besar, dan berhubungan seksual. Sistem reproduksi wanita bagian internal terdiri dari vagina, saluran serviks, perimetrium, miometrium, endometrium, uterus, uterus fundus, tuba fallopi, fimbriae, ovarium, dan ligamen ovarium. Berikut gambar sistem reproduksi wanita bagian internal. Vagina. Vagina sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta tempat berhubungan seksual yang menghubungkan dengan luar tubuh. Kedua, ada saluran serviks, menjadi saluran tempat darah mengalir saat periode menstruasi. Saluran keluarnya bayi atau janin dari rahim ke vagina dan tempat sperma bergerak ke dalam rongga rahim. Ketiga, ada serviks atau leher rahim, adalah organ yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Keempat, ada perimetrium, adalah lapisan terluar rahim, berfungsi melindungi rahim. Kelima, ada miometrium, adalah bagian tengah lapisan rahim, tersusun dari sel-sel otot polos, berfungsi memberikan kekuatan rahim untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Keenam, ada endometrium. Sebelum menstruasi, dinding endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Ketujuh, ada uterus atau rahim. Adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat bagi janin yang sedang berkembang. Kedelapan,
Ada fundus uterus, adalah bagian di atas uterus yang berada di seberang serviks atau muara uterus dan terhubung ke saluran tuba falopi. Berfungsi menyeimbangkan hormon selama kehamilan dan melindungi janin. Kesembilan, ada tuba falopi, berfungsi untuk mengangkat ovum dan membawanya ke dalam infundibilum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim sebagai tempat pembuahan sel telur dengan sperma. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Kesepuluh, ada fimbriae, berfungsi untuk menangkap sel telur yang matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Ke-11 ada ovarium, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Berfungsi untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, ovum atau sel telur, serta beberapa hormon yang lebih rendah seperti relaksin dan inhibin. Kedua 12 ada ligamen ovarium, adalah penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Ligamen suspensori menempelkan permukaan lateral ovarium ke dinding panggul, berperan membawa pembuluh yang masuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Berikut gambar sistem reproduksi pria bagian eksternal. Sistem reproduksi pria bagian eksternal terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Penis adalah organ terluar dari sistem reproduksi pria. Fungsi penis hanya untuk mengeluarkan urin dan menjaga kadar air dalam tubuh. Saat memasuki masa pubertas, penis berperan sebagai alat reproduksi. Kedua, ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi skrotum adalah melindungi testis serta membantu menjaga suhu ideal pada testis. Ketiga, testis menghasilkan hormon testosteron. Selain itu, testis juga terdiri dari tubulus dan sel yang memproduksi sperma atau spermatozoa. Nantinya, sperma tersebut akan dipindahkan ke epididymis melalui vas deferens. Berikut gambar sistem reproduksi pria bagian internal. Sistem reproduksi pria bagian internal terdiri dari penis, glans penis, prepucium, corpus cavernosum penis, corpus cavernosum uretra, uretra, kandung kemih, testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar borboretral. Pertama, penis. Fungsi penis adalah mengeluarkan air mani, sperma, dan urin. Kedua, ada corpus cavernosum penis, membentuk sebagian besar penis dan berisi pembuluh darah yang terisi darah untuk membantu ereksi. Ketiga, ada corpus cavernosum uretra atau corpus spongiosum. Penis adalah jaringan erektil yang membentang di sepanjang batang dan kepala penis. Jaringan ini berisi pembuluh darah yang terisi darah untuk membantu ereksi dan menjaga uretra tetap terbuka. Keempat, ada prepucium, berfungsi untuk melindungi kepala penis dari gesekan dengan pakaian sehingga mencegah rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kelima, uretra. Jaringan yang berwarna ungu ini memiliki fungsi ganda dalam sistem reproduksi pria. Saluran ini membawa semen dan urin keluar dari tubuh. Uretra melewati penis dan berfungsi sebagai jalur utama untuk ejakulasi dan pembuangan urin. Selama ejakulasi, uretra juga berperan dalam mengeluarkan semen dari tubuh. Sementara saat buang air kecil, uretra hanya mengeluarkan urin. Keenam, ada vas seminalis, kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih. Kantung ini berfungsi membuat cairan kaya gula atau fruktosa sebagai sumber energi untuk sel-sel sperma. Ketujuh, ada kandung kemih yang berwarna merah, tempat menampung urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Kedelapan, ada skrotum yang berwarna kuning, adalah kantung kulit yang bergantung di belakang penis tempat testis berada. Pada dasarnya, fungsi skrotum adalah melindungi testis serta membantu menjaga suhu ideal pada testis. Kesembilan, ada testis, adalah bagian dari organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosteron. Selain itu, testis juga terdiri dari tubulus dan sel yang memproduksi sperma.
Nantinya sperma tersebut akan dipindahkan ke epididymis melalui vas deferens. Kesepuluh ada epididymis yang berwarna merah. Setelah sperma diproduksi testis, mereka diteruskan ke epididymis di mana mereka disimpan dan dimatangkan. Epididymis juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum mereka dikirim ke saluran berikutnya saat ejakulasi. Kesebelas ada vas deferens. Saluran yang berwarna ungu yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Fungsi utamanya adalah mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Kedua belas ada kelenjar prostat yang berwarna ungu, membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat Anda ejakulasi. Ketiga belas ada kelenjar borboretral menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman pada organ penis. Terakhir, glans penis adalah kepala penis yang berbentuk mengerucut dan terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.